Guys, kembali lagi di Bincang Dia. Kalian apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat, aman-aman di rumah. Semoga masih tetap betah di masa-masa PPKM ini. Video kali ini aku mau ngebahas topik yang sebenarnya getting viral. I don't know masih viralkah di Twitter atau enggak, karena aku nggak main Twitter. Tapi beberapa waktu belakangan si topik ini menjadi viral, yaitu isu tentang Victoria's Secret. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Victoria's Secret ini bukan something new, tapi ini menjadi viral karena ada satu pendapat yang pada saat itu dikeluarkan oleh salah satu influencer di Indonesia, and it's getting viral gitu ya. It's getting bigger and bigger time to time. Di sini teman-teman pasti udah tahu ini adalah isu tentang beauty standard, sesuatu isu yang yang sering banget kita perbincangkan dari waktu ke waktu dan menimbulkan pros and cons. Sebelum kita ngomongin pros and cons dari si beauty standard ini sendiri, coba kita melihat ke belakang sebenarnya sejarahnya seperti apa sih gitu sampai si beauty standard ini muncul gitu. Nah, tadi sebelum aku bikin video ini, as always I do a research. Aku mencoba baca-baca gitu ya, ngelakuin riset kecil-kecilan. Dan pada saat aku melakukan riset itu, aku menemukan fakta bahwa sebenarnya zaman dulunya beauty standard ini nggak ada. Jadi perempuan-perempuan di dunia ini tuh nggak cemas oleh salah satu standar kecantikan di sosial gitu ya, yang membuat mereka merasa mereka less. Itu tidak ada gitu. Tapi and it was founded gitu ya di tahun 1830. Pada saat itu mulai adanya revolusi teknologi, di mana pada saat itu ada teknologi yang memproduksi gitu ya sebuah teknologi yang bernama tin types and then rotograph. Aku ini sambil baca ya, rotograph yang menampilkan bagaimana penampilan perempuan cantik itu gitu. Nah, lalu pada tahun 1840 banyak foto-foto telanjang pelacur pertama kali diambil oleh iklan-iklan gitu ya, dan mendefinisikan itu sebagai cantik gitu. Nah, lalu pada saat itulah muncul stereotip mengenai kecantikan itu seperti apa. Dan seolah-olah ketika hal itu terjadi, seolah-olah makna kecantikan itu disamaratakan untuk semua perempuan, untuk semua tipe badannya, tipe wajahnya, tipe kulitnya, nggak peduli seperti apa latar belakangnya, nggak peduli seperti apa dia lahir, dan itu disamaratakan di seluruh dunia. Stereotip itu mulai tersebar gitu ya ke seluruh penjuru dunia, dan pada akhirnya membuat perempuan-perempuan merasa harus agar aku diakui gitu ya, aku harus memenuhi standar kecantikan yang ditentukan oleh oleh lingkungan sosial seperti itu. Nah, the question is, setelah itu terjadi sebenarnya siapa sih yang diuntungkan, siapa sih yang tidak diuntungkan dalam hal ini? Di dalam riset ini dikatakan bahwa setelah kejadian itu, yang awalnya perempuan itu dilihat sebagai the whole of human being, sama seperti laki-laki gitu ya, perempuan itu is not just about a body, is not just about a face, tidak juga tentang seberapa lurus rambutnya, seberapa panjang rambutnya gitu, tapi women is just a whole of human being yang kompleks gitu, yang punya perasaan, yang punya emosi, yang punya behavior, yang punya intelektual seperti itu. Itu hilang gitu setelah si revolusi teknologi itu, setelah kejadian itu hilang dan berganti menjadi perempuan adalah A, B, C, D. Lo kalau misalnya dikatakan perempuan yang berhasil, kalau dikatakan perempuan yang cantik adalah perempuan yang rambutnya panjang, tinggi, putih gitu, dan hal-hal semacam itu. Sementara laki-laki tidak punya standar ganteng itu sendiri pada saat itu gitu, dan itu yang akan melit kepada patriarki juga sebenarnya.
but aku tidak akan membahas isu itu di video ini karena mungkin akan jadinya getting longer gitu ya videonya. So jadinya perempuan-perempuan tadi yang awalnya dilihat sebagai the whole human being hanya dilihat sebagai satu objek yang harus memenuhi standar-standar yang dibuat oleh masyarakat di dunia ini gitu, oleh si kejadian pada tahun 1840 tadi. Sehingga perempuan yang awalnya menjadi subjek, yang dilihat sebagai subjek tunggal yang bisa melakukan apapun, yang punya kelebihan dan kekurangan, menjadi hanya dilihat sebagai objek. Dan of course yang tidak diuntungkan dalam hal ini adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan akhirnya merasa cemas, merasa khawatir, merasa kurang, merasa dirinya tidak fit kepada apa yang telah dikatakan oleh lingkungan sosialnya gitu. Dan siapa yang mendapatkan keuntungan yang paling besar? Yang mendapatkan keuntungan paling besar adalah industri-industri kecantikan, industri makanan, terutama makanan-makanan diet, suplemen dan vitamin-vitamin diet, dan juga industri-industri bedah plastik. Kalau misalnya teman-teman yang pada tahu dan ngikutin dunia Korea ya. Mereka meraup keuntungan yang begitu fantastis saat stereotip ini mulai bermunculan di masyarakat. Mungkin in the next video aku akan ngebahas khusus gitu ya tentang bagaimana si industri-industri ini meraup keuntungan karena stereotip itu ada di masyarakat. So teman-teman bisa ngelihat mungkin di sini sepertinya ini bukan masalah yang besar gitu, tapi ternyata maybe it's also campaign gitu yang punya visi tertentu, misi tertentu yang pada akhirnya membuat beberapa pihak, membuat beberapa industri itu untung, sementara perempuan itu terus disuntikan aja gitu rasa kecemasan, terus disuntikan aja rasa merasa kurang akan dirinya, sehingga mereka harus membeli produk tertentu untuk menjadi fit to standard, social standard gitu. Anyway, ngomong-ngomong tentang beauty standard, aku juga termasuk orang yang pernah menjadi korban terhadap beauty standard itu. For information, aku itu dari SMP ke SMA sampai sekarang itu tidak memenuhi beauty standard di mana cantik itu adalah kurus gitu. Aku memiliki berat badan sekitar 60-90 dan titik poin paling tingginya itu pada saat SMA itu 90. Dan guess what? Ketika kalian tanya apakah aku merasa less, apakah aku merasa tidak berdaya, yes, I am. Perasaan harus seperti teman-teman lain, aku merasa bahwa kok dia cantik aku enggak, kok dia bisa kurus aku enggak gitu. Itu terus muncul sampai pada akhirnya ada titik di mana I hate myself so much gitu. And perasaan itu sangat menyiksa gitu. Mungkin video tentang ini akan aku bahas di satu video yang khusus gitu ya nanti. But what I learned from my experience adalah titik poin di mana kita bisa berubah gitu ya untuk menjaga pola makan. Katakanlah kalau misalnya di kasus aku gitu ya, berat badan yang berlebihan, terus peduli kepada diri sendiri itu tidak bisa dimulai dengan starting point kita ingin menjadi orang lain, kita ingin fit to beauty standard, and then berakhir dengan membenci diri sendiri. Mungkin itu berhasil di tahap awal gitu, tapi perasaan itu akan terus menggerogoti diri kita dan terus menjadi kebencian yang itu sebenarnya membawa kita kepada stage of kesehatan mental yang tidak baik gitu. Buat aku starting pointnya malah harus pada titik dimana kita menyadari bahwa kita tidak fit kepada apa yang orang lain katakan, but I accept myself. Aku menerima diriku seperti ini. I love myself.
karena aku mencintai diriku, maka aku harus menjaga diriku, aku harus memberikan makanan yang baik kepada diriku, aku harus olahraga misalnya, aku harus upgrade diri kita gitu ya. Ya, itu akan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih long term, jauh lebih sustainable gitu. Karena tidak ada rasa kebencian itu dalam hati, tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa harus berlomba dengan siapapun gitu. So, what I want to say in this video adalah mungkin teman-teman di sini susah untuk menerima diri kalian gitu ya, karena certain beauty standard yang ada. Tapi remember teman-teman bahwa di dalam kitabnya, at least apa yang aku percaya di sini adalah Quran, Tuhan itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sesempurnanya gitu. Manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara ciptaannya yang lain, hewan, binatang dan lain-lain gitu. Dan itu bukan tanpa alasan gitu. Tuhan menciptakan kita dengan bentuk yang sempurnanya itu bukan tanpa alasan, because karena Tuhan tahu bahwa kita itu lebih dari sekedar badan, kita itu lebih dari sekedar raga gitu yang bisa terlihat oleh mata. Kita dilengkapi dengan akal, kita dilengkapi dengan perasaan, kita dilengkapi dengan attitude dan segala macam yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain gitu, animal, apalagi alam semesta dan segala macamnya gitu. So jika kalian membenci diri kalian hanya karena kalian tidak fit kepada social standard, beauty standard, remember how God create you in a very good way gitu. Dan aku harap video ini juga bisa pelan-pelan merubah gitu pikiran kita bahwa mungkin kita tidak lagi mendefinisikan cantik itu seperti apa bentuk fisiknya gitu, tapi lebih kepada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, seperti misalnya beauty is about brave, beauty is about sincerity, beauty is about honesty gitu. Perempuan yang cantik adalah perempuan-perempuan yang berjuang gitu, perempuan-perempuan yang mandiri, perempuan-perempuan yang mencintai keluarganya, yang itu tidak bisa dibentuk dengan instan dengan hanya minum obat diet misalnya, atau tidak bisa dibentuk dengan instan dengan misalnya kita beli concealer and then kita nutupin hitam di mata kita gitu, tapi dengan proses yang panjang, dengan pembentukan karakter yang panjang gitu. Dan itu dan sesuatu yang tidak instan itu pun akan berjalan dengan begitu lama, sustainable, dan lebih permanen gitu. So I hope kalian mencintai diri kalian. Karena aku percaya perubahan yang alami, perubahan yang long lasting, perubahan yang berdampak ke diri kalian adalah bukan dimulai dengan kalian membenci diri kalian sendiri atau ada perasaan di mana kalian harus menjadi seperti orang lain, tetapi dimulai dengan kalian menerima diri kalian gitu. You accept yourself, and then you love yourself, and then you try so hard to change your life in a better ways. So selamat teman-teman di sini buat teman-teman yang nonton, khususnya perempuan, selamat memulai perjalanan kalian untuk lebih memaknai kecantikan in your own definitions, dan selamat untuk menjalani perjalanan untuk menemukan cantik itu sendiri, berusaha untuk mendefinisikan ulang cantik itu apa, dan trying so hard to be beauty as you are. Terima kasih teman-teman untuk nonton video ini. Aku harap video ini bisa ngasih insight yang baru. Aku harap video ini bisa nemenin perjalanan kalian yang masih galau, yang masih ngerasa less, yang masih ngerasa tidak begitu perempuan. Karena kalian sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang cantik di definisi kalian sendiri. Sampai ketemu di Bincang Dia selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.